Menarik sekali di segmen sebelumnya kita masuk pada pembahasan bahwa tantangan beragama ke depan. Pak Sugidi ya tadi Pak Sugidi menyampaikan bukan lagi pada soal perbedaan imannya, tapi bagaimana antar umat beragama ini peduli pada soal-soal kemanusiaan ke depan, stunting, soal kesejahteraan, dan soal moral atau etika ke depan. Karena itu memang itu kemanusiaan. Nah, kalau Anda melihat sendiri sebenarnya apa? Sementara di satu sisi kadang-kadang diaduk-aduk ini soal toleransi ini hanya untuk kepentingan politik, terutama kalau pemilu, Pak. Ya, itu bagian. Itu bagian daripada tasamu. Ya. Antara lain bagian daripada tasamu yang disampaikan oleh Pak Sugidi itu tadi bahwa atasamu huwa miftahul fi'li wal huriyah. Bahwa toleransi adalah kunci dari sebuah tindakan-tindakan apa saja yang bisa menghasilkan manfaat untuk orang itu sendiri atau bahkan orang banyak yang berupa ekonomi atau untuk kehidupannya. Tapi juga setelah kita itu sudah bisa mau melakukan apa-apa, tidak ada yang ngaruh-ngaruhi. Ini sesuai keyakinan ini tidak ada yang ngaruh-ngaruhi, tidak ada yang membenci, tidak ada yang apa. Kemudian itu perasaannya ketika melakukan itu jadi huriyah. Rasanya kan kayak bebas gitu. Betul. Sesuai dengan keyakinanku, tidak ada yang mempersoalkan. Bebaslah, huriyah. Itulah bagian daripada moderasi, daripada tasamu. Yang kalau itu terus, bahwa miftahul fi'li wal huriyah terus berkembang, kan itu nyangkut pada kita punya kebutuhan hidup apa sih ke depan. Kalau kebutuhan hidup apa ke depan itu adalah utamanya ekonomi, nanti sudah nggak ada itu, karena ini agamanya ini, betapapun minoritas menjadi orang yang paling kaya raya, punya kebun yang berjuta-juta hektar. Kan masih ada hari ini yang ngomong itu juga kan. Ini. Karena padahal itu di negara yang mayoritas muslim, tapi faktanya begitu. Nah, inilah yang kemudian kalau memang sampai pembahasannya begitu, ya ayo bareng-bareng. Orang mayoritas yang mau berusaha ke arah itu, kemudian mau berjuang ke arah itu. Jadi sehingga tidak semua kita juga harus nyalain pemerintah terus. Ya nggak bisa juga. Tapi kita dari dalam ikutlah berusaha untuk bisa menuju ke titik yang kita inginkan. Itu mensyaratkan lagi soal kesetaraan keadilan tadi, Pak. Tidak hanya kesetaraan itu antar agama, tapi memang kesetaraan sosialnya. Antar sosial semua juga demikian dalam konteks berusaha untuk menuju itu. Kalau hasilnya ternyata tidak setara, hasilnya wong namanya usaha yang mempengaruhi itu banyak hal. Kalau ini sungguh-sungguh akan berbeda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Tapi memang itu fenomena yang juga seringkali muncul dari letupan-letupan peristiwa atau tragedi-tragedi yang masa lalu misalnya. Akan terus-menerus. Konteksnya ada soal ekonomi di situ kadang-kadang begitu, Pak ya. Kesetaraan sosial yang tidak terjaga, maka merembetnya tiba-tiba ke soal yang kita khawatirkan, ke soal agama gitu jadinya. Persoalan memang terjadi terus-menerus akan begitu. Kewajiban kita dalam konteks ada gap antar ekonomi. Sudah ada gap antar ekonomi, kemudian dibandingkan, kalau agamanya ini jadi orang kaya-kaya. Nah, kan gitu kan. Itu berbahaya, Pak. Ini kayak sudah mulai ada yang semacam ini. Nah, zaman dulu pun malah sampai jadi persoalan zaman dulu. Nah, untuk yang semacam ini, huriyah dalam mencapai kebebasan berekonomi itu juga penting. Huriyah untuk melaksanakan atau kebebasan untuk melaksanakan yang dia inginkan itu juga penting. Maka apa yang harus dididik oleh kita terus-menerus bahwa tasamuh atau moderat itu ya harus selalu digaungkan, selalu dididikkan, karena generasi yang tua yang sudah paham sudah meninggal. Generasi baru anak SMA yang tidak mengetahui, yang bahkan belum paham apa itu moderasi, ini yang harus kita isi terus-menerus. Generasi yang scroll gadget ya, Pak ya? Iya, karenanya disampaikan bahwa afdolun natijah minat tarbiyah huwa at-tasamuh, mendidik
orang untuk bisa hidup bersama-sama coexisting each other, minat tarbiyah wa atasamu. Itulah moderasi yang sesungguhnya. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.